materi mengenai elektrokardiogram yang akan disampaikan oleh Dr. Vita Yanti Anggraheni, PhD, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pembuluh darah. Beliau adalah seorang lulusan Dr. FKUGM yang melanjutkan pendidikan spesialis penyakit dalam serta jantung pembuluh darah di UGM juga. Juga menempuh studi PhD bidang Medical Science di Kobe University Graduate School of Medicine dengan disertasi yang berjudul Correlation of CS41 dan GHGN2 expression with chondroitin sulfate chain elongation in atherosclerosis. Next. Beliau juga memiliki banyak publikasi artikel, ya salah satunya mengenai disertasi tesis beliau sendiri. Kemudian beliau sekarang aktif sebagai staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKK MKUGM. Dr. Vita Yanti sudah bergabung. Halo, Dr. Vita. Ya, sudah bergabung. Ya, Dr. Vita, selamat datang. Saya persilahkan untuk waktu dan tempatnya mengenai kuliah elektrokardiogram normal. Monggo, Dr. Vita. Terima kasih waktunya. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Ya, sangat cukup jelas, dokter. Ya, saya langsung share screen ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesempatan kali ini saya akan membicarakan mengenai EKG normal. Mungkin tadi sebagian banyak sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik, tapi supaya lebih jelas lagi mungkin sebagian diulang juga supaya biar lebih nempel ya. Karena kalau EKG itu kalau dipelajari hanya dalam 1-2 kali pertemuan itu memang sangat sulit ya, karena kita harus membayangkan, dan apalagi ini ditambah secara virtual. Walaupun secara virtual tetapi akan ada seperti mobile ECG yang bisa kita lihat sewaktu-waktu, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mempelajari EKG ini. Jadi EKG jangan dianggap sulit dulu, karena kalau kita melihat sulit dulu pasti kita tidak akan bisa. Jadi kita anggap ini sesuatu yang bisa dipelajari. Ya, seperti kita ketahui bahwa EKG ini adalah merupakan pencatatan grafis potensial listrik yang ditimbulkan oleh otot jantung pada waktu berkontraksi. Jadi kalau otot-otot jantungnya sudah tidak berkontraksi, otomatis tidak akan ada gambaran potensial listrik yang akan tergambar pada rekaman EKG yang kita lihat. Kemudian untuk rekaman EKG ini juga dibuat pada kertas yang berjalan dengan kecepatan tertentu. Jadi kita harus melihat benar apakah kecepatan tertentu itu standar atau enggak. Yang standar adalah 25 mm per detik dengan defleksi tertentu atau amplitudonya adalah 10 mm. Itu kita katakan sebagai 1 milivolt. Ini adalah suatu kecepatan dan amplitudo yang standar pada saat kita merekam EKG. Nah, ini mungkin tadi yang ditanyakan ya, kenapa kok ada hasil rekaman 12 lead ya, sedangkan kita hanya merekam atau menempelkan elektrode pada 10 tempat ya, di mana pada lead 1 itu terdiri dari 2 kelompok sadapan. Yang pertama adalah sadapan ekstremitas, yang kedua adalah sadapan prekordial. Nah, sadapan ekstremitas ini terdiri dari 6 lead, yaitu lead 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF. Sehingga kalau di sini kita lihat, ini akan menghasilkan 6 gambaran. Gambaran di lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, dan AVF. Kemudian ditambah lagi dengan sadapan di prekordial, ini V1 sampai dengan V6, sehingga ada juga sadapan prekordial berjumlah 6. Sehingga ini tadi ada 6, ditambah dengan 6, akan terjadi 12 lead. Nah, mungkin tadi bingung kenapa yang ditempel itu ada 10, tapi kok hasilnya 12 ya. Jadi lead 1 itu menggambarkan potensial listrik dari tangan kanan dan tangan kiri, kemudian lead 2 lengan kanan dan kaki kiri, kemudian lead 3 lengan kiri dengan kaki kiri, kemudian AVR ini tadi lengan kanan saja, AVL lengan kiri saja, dan AVF ini adalah kaki kiri saja. Jadi menghasilkan adanya 6 lead
Jadi jangan bingung, jangan dihitung adanya penempatan elektroda yang kita tempelkan pada tubuh pasien. Sehingga akan tergambar suatu vektor ini adalah lead 1, 2, 3, AVR, AVL, dan AVF, ini sebagai suatu lead ekstremitas. Kemudian V1 sampai dengan V6, ini adalah suatu lead prekordial. Untuk lead 1 dan lead AVF ini nanti akan banyak kita lihat, terutama pada saat kita mengetahui suatu aksis dari penjalaran depolarisasi suatu jantung. Ini mungkin tadi sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Taufik mengenai sistem electricity di jantung. Mulai dari SA node, kemudian internodal pathways, kemudian AV node, kemudian His bundle, kemudian akan terbagi menjadi right bundle branch dan left bundle branch, dan juga adanya suatu serabut Purkinje. Untuk penjelasan lebih lanjut mungkin nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian yang tidak kalah penting juga, kita harus mengetahui beberapa angka-angka yang kita ketahui dari rekaman jantung tersebut. Karena banyak kotaan-kotaan dan banyak angka-angka yang sangat kecil-kecil yang kita harus ketahui. Jadi ukuran dari kotak di EKG ini bisa kita ketahui apakah ada kelainan dari hasil EKG tersebut hanya dengan menghitung besaran kotak-kotak tersebut. Ada definisi operasional, di sini kita katakan kotak kecil, kemudian kotak sedang. Jadi kotak kecil ini terdiri dari 1 mm persegi ya. Jadi masing-masing satu kotak kecil ini kita sebut suatu small box. Nah, ini terdiri dari garis horizontal dan vertikal. Untuk horizontal ini menggambarkan suatu kecepatan, sehingga hasil yang kita timbulkan di sini adalah detik. Satu kotak kecil ini menggambarkan kecepatan atau jalannya kertas itu 0,04 detik. Nah, ini ya. Cukup kecil ya. Kadang kita bingung menghafalkan 0,04 ya, dihafalkan aja. Kemudian untuk garis yang vertikal ini menggambarkan amplitudo atau voltase, di mana 1 mm itu menggambarkan 0,1 milivolt. Kemudian ada lagi kita katakan suatu kotak sedang. Nah, kotak sedang ini terdiri dari 5 kotak kecil, sehingga tinggal dikalikan 5 saja. Kalau garis vertikal tadi menggambarkan suatu voltase, maka satu kotak kecil adalah suatu 0,1 milivolt, dikalikan 5, maka menjadi 0,5 milivolt. Sedangkan untuk yang garis horizontal, ini menggambarkan kecepatan atau jalannya kertas. Satu kotak kecil tadi 0,04 second, sehingga kalau 5 kotak kecil kita kalikan 5, sehingga menjadi 0,2 second. Ya, ini adalah kotak sedang. Nanti ada lagi kotak besar. Nah, kotak besar ini terdiri dari 5 kotak sedang. Tapi nanti kita pelajari yang lebih sering kita temui adalah kotak sedang ini ya. Kotak sedang terdiri dari 5 kotak kecil, baik vertikal maupun horizontal. Kemudian kita akan berlanjut untuk mengetahui irama. Jadi yang pertama kita ketahui adalah irama yang normal, adalah irama sinus, karena saya membicarakan mengenai EKG yang normal. Untuk irama selain sinus nanti akan dibahas oleh pembicara selanjutnya. Jadi ini kita konsentrasi membaca EKG yang normal dulu. Karena kalau kita sudah paham benar membaca EKG yang normal berkali-kali, maka hanya dengan sekali melihat aja, mungkin berapa detik kita sudah tahu, oh kira-kira ini kok kayaknya nggak normal. Bagaimana kita tahu bahwa irama ini normal? Kita katakan normal kalau dia suatu sinus. Sinus itu diidentifikasi dengan cara kita melihat adanya gelombang P yang normal. Gelombang P itu tadi seperti Dr. Taufik jelaskan, akan lebih mudah kita lihat di lead 2. Karena vektor yang paling pas untuk melihat gelombang P adalah di lead 2. Jadi yang pertama kalau kita mau melihat irama, kita lihat di lead 2. Apakah gelombang P-nya itu normal? Setelah kita lihat, oh gelombang P-nya normal, jadi ada defleksi positif di lead 2,
kemudian adanya defleksi negatif pada AVR. Nah, ini kita pastikan bahwa perekamannya tidak keliru. Kemudian setelah itu kita setelah menilai gelombang P-nya normal, ada defleksi positif di lead 2 dan negatif di AVR, maka berikutnya kita akan memperhatikan kompleks QRS-nya. Jadi kompleks QRS-nya akan selalu mengikuti dari gelombang P. Jadi selalu gandengan, kemana-mana masih gandengan. Jadi ini masih normal. Jadi kalau sudah mulai ada gangguan, ini gelombang P dan QRS-nya itu kadang-kadang nggak gandengan, atau kadang-kadang gandengannya terlalu jauh. Nah, itu juga menandakan sesuatu yang tidak normal. Jadi setiap ada gelombang P selalu diikuti QRS. P, QRS, P, QRS, P, QRS. Itu paling jelas kita lihat di lead 2. Kalau mulai sudah ada beberapa P, baru kemudian ada gelombang QRS, nah ini bukan suatu irama yang normal. Nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi harus dimengerti irama sinus P selalu diikuti oleh QRS. P positif di lead 2 dan negatif di AVR. Setelah kita ketahui bahwa iramanya normal, maka berikutnya kita akan menghitung heart rate-nya. Jadi heart rate ini kita akan menilai jarak R dengan R-nya ini berapa kotak, kemudian kita bisa memasukkan ke rumus yang kita gunakan nanti. Jadi tergantung yang akan kita gunakan, apakah kita akan menggunakan kotak sedang atau kotak kecil. Nah, kalau kita lihat rekaman jantung di sini, ternyata jarak R dengan R-nya ini pas terletak pada kotak sedang. Sehingga kita bisa menggunakan rumus dengan kotak sedang. Karena dengan kotak sedang ini hasilnya akan lebih gampang kita menilainya. Jadi 300 dibagi jumlah kotak sedang antar R. Jadi ini R1, kemudian ini R2. Berapa jarak kotak sedangnya? Nah ini ternyata ada 1, 2, 3, dan 4. Ya. Sehingga frekuensinya adalah 300 dibagi 4 kotak sedang. Sehingga frekuensinya adalah 75 kali per menit. Akan tetapi tidak semua EKG akan tergambar seperti ini. Sehingga bisa saja kemudian R yang berikutnya, R2-nya ini ada di sini. Sehingga kita terpaksa harus menggunakan rumus yang dengan menggunakan kotak kecil. Jadi kita nanti akan menghitung berapa kotak kecil ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita tahu, ini kalau dihitung dengan kotak kecil adalah 4 kali 5. Ada 20 kotak kecil. Sehingga nanti dimasukkan ke rumus 1500 dibagi 20. Sama ya, hasilnya 75 kali per menit. Karena ini contohnya sama. Nanti bisa saja dipraktekkan masing-masing pada saat merekam EKG, coba menghitung frekuensinya. Apakah menggunakan kotak kecil atau kotak sedang. Tetapi sebenarnya inti dari menghitung heart rate ini adalah menentukan apakah kondisinya normal, normal sinus rhythm, atau takikardi, atau bradikardi. Sedangkan tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik bahwa frekuensi jantung yang normal itu adalah 60 sampai dengan 100 kali per menit. Sehingga kalau kita lihat jarak R dengan R-nya ini masih antara 3 sampai 5 kotak sedang, itu berarti masih normal. Misalnya jarak R dengan R-nya ini 4 kotak, maka kalau misalnya ini ya, jarak R dengan R-nya itu 3 kotak, maka frekuensinya adalah 100. Tapi kalau jarak R dengan R-nya ini adalah 5, maka frekuensinya adalah 60. Sehingga kalau kita lihat R dengan R-nya ini masih antara 3 sampai 5 kotak sedang, ini pasti frekuensinya antara 60 sampai 100, sehingga masih normal. Itu yang secara cepat kita bisa menginterpretasi. Jadi nggak usah pakai kalkulator. Kita bisa lihat, oh normal nih frekuensinya. Kalau misalnya kok ternyata kurang dari 3 kotak kecil, berarti pasti dia akan takikardi, karena pasti heart rate-nya lebih dari 100. Tapi kalau jarak R dengan R-nya itu lebih dari 5 kotak, pasti dia akan bradikardi, karena kurang dari 60. Jadi kita ingat-ingat aja angka 3 dan 5. Kalau dia masih 3 sampai 5 pasti masih normal. Lebih dari 5 pasti bradikardi, kurang dari 3 pasti takikardi.
Nah, rumus ini hanya berlaku untuk frekuensi atau irama jantung yang reguler atau jarak R dengan R-nya itu tetap terus, ini kan 4, 4, 4. Tapi kalau pada kondisi di mana irama jantungnya irreguler, misalnya pada atrial fibrilasi, maka kita tidak bisa menggunakan rumus ini. Sehingga kita akan menghitung jumlah R yang ada dalam 1 menit. Tapi kalau kita melakukan perekaman EKG dalam 1 menit, tentunya akan menghabiskan kertas ya, sehingga kita akan merekam dalam waktu bisa 10 detik ya, kemudian nanti kita akan kalikan 6 hasil R-nya, hasil jumlah R-nya, sehingga akan kita bisa lihat jumlah R dalam 60 detik. Nah, ini sama dengan 1 menit. Bisa kita lakukan perekaman dalam 10 detik, kita kalikan 6. Atau kita rekam dalam 6 detik, kemudian kita kalikan 10. Itu sama saja. Yang penting kita bisa mengetahui jumlah R dalam 1 menit atau 60 detik. Nah, ini berikutnya kita akan mempelajari mengenai aksis. Aksis ini dinilai pada kompleks QRS pada sadapan ekstremitas. Tadi 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Nah, aksis QRS ini menggambarkan arah depolarisasi jantung menuju ventricle. Ini bisa tergantung dari beberapa lead yang akan kita nilai. Nah, ini ada beberapa metode yang bisa kita permudah, yaitu kita gunakan metode 2 lead. Yang pertama kita lihat lead 1 dan AVF, ini yang paling sering kita lihat. Kalau normal aksis, ini tadi di sini ya, normal aksis itu adalah minus 30 sampai dengan 100 di sini letaknya. Kemudian ini right axis deviasi, deviasi ke kanan. Kemudian ini deviasi ke kiri, dan di sini adalah extreme lead. Secara cepat kita bisa melihat lead 1 dan AVF. Kalau lead 1 di sini positif, kemudian lead AVF di sini positif, maka pasti areanya akan ada di sekitaran sini. Sehingga ini adalah area aksis yang normal. Sedangkan kalau lead 1-nya positif, di sini ya, positif, kemudian lead AVF-nya ini negatif, berarti dia akan berjalan menjauhi. Jadi area pertemuannya adalah di sini, maka ini kemungkinan suatu aksis LAD. Nanti bisa kita konfirmasi dengan penambahan 1 lead. Kemudian kalau di lead 1-nya negatif, jadi dia akan berjalan menjauhi lead 1, ada di daerah sini. Kemudian lead AVF-nya itu positif, maka dia akan berjalan ke sini, sehingga pertemuannya ada pada area di sini. Ini kita katakan suatu aksis RAD, right axis deviasi, ya, di mana lead 1 negatif, kemudian lead AVF-nya positif. Ini gampang ya. Kemudian untuk ekstrim aksis, ini kedua-duanya negatif. Jadi kalau normal, lead 1 dan AVF positif, itu pada lead 1 dan AVF saja yang kita lihat. Sehingga nanti coba lebih dipraktekkan lagi, nanti akan lebih mudah. Kemudian kalau lebih jelas lagi, maka kita bisa saja menghitung per jumlah kotaknya, supaya lebih presisi. Tetapi ini tentunya sangat tidak efisien untuk waktu pembacaan EKG. Kemudian untuk metode berikutnya kita bisa menggunakan metode 3 lead, yaitu lead 1 AVF yang sudah kita pelajari tadi, ditambah dengan lead 2. Nah, lead 2 ini tadi, di mana pada saat kita lakukan perekaman kecurigaan suatu LAD, LAD tadi lead 1-nya positif, lead AVF-nya negatif, itu bisa saja suatu LAD, tetapi bisa suatu LAD yang patologis ataupun yang masih fisiologis. Karena area 0 sampai minus 30 tadi kan masih normal. Sehingga kita lihat di lead 2. Kalau lead 2-nya itu kok ternyata negatif, ya berarti ini confirm suatu LAD. Biasanya pada pasien dengan hipertensi ini banyak yang memberikan gambaran LAD. Sedangkan pada LAD yang physiological tadi kita lihat lead 2-nya equifasik, jadi antara defleksi ke atas dan ke bawahnya sama. Ya. Jadi ini kita gunakan metode 3 lead. Nanti dipraktekkan lebih sering akan lebih mudah. Kemudian ada lagi metode dengan menggunakan 6 lead. Nah ini lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF. Tapi ini
cukup menyita waktu. Jadi mungkin tadi 2 lead 1 AVF yang pertama, kemudian untuk mengkonfirmasi LAD kita gunakan tambahan lead 2. Kemudian berikutnya adalah mengenai morfologi gelombang. Ya, tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik. Yang disebut suatu gelombang itu adalah suatu defleksi, bisa berupa positif atau negatif, yang menjauhi baseline atau garis isoelektrik. Seperti kita lihat ini gelombang P, ini ada defleksi positif yang menjauhi baseline. Kemudian gelombang Q, ini ada defleksi negatif yang menjauhi baseline. Ya, ini adalah gambaran suatu gelombang, terminologi gelombang. Kemudian suatu kompleks ini adalah apabila dia terdiri dari beberapa gelombang. Ini kompleks QRS, berarti ada gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S. Ini namanya adalah kompleks QRS. Kemudian sedangkan segmen, ini adalah sebuah garis lurus antara gelombang atau kompleks. Jadi garis lurus yang menghubungkan antar gelombang. Ini gelombang P dan kompleks QRS. Nah, ini dihubungkan oleh segmen PR. Kompleks QRS dengan gelombang T dihubungkan segmen ST. Jadi segmen itu adalah garis. Sedangkan interval itu adalah satu gelombang ditambah satu segmen. Ya. Ini interval PR, berarti gelombang P ditambah segmen PR. Ya. Kalau QT interval, ini permulaan gelombang Q sampai dengan akhir dari gelombang T. Nanti bisa dipelajari lagi. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa gelombang P ini lebih mencerminkan apa yang terjadi pada atrium. Gelombang P menunjukkan depolarisasi yang terjadi pada atrium, baik atrium kanan ataupun atrium kiri. Mungkin kalau menggunakan kata depolarisasi itu agak susah, mungkin bisa dianggap seperti kontraksi, walaupun itu tidak sebanding ya. Mungkin depolarisasi itu kontraksi, repolarisasi itu relaksasi. Walaupun ini tidak sama, tapi untuk mempermudah pengertian, karena tadi masih ada yang bingung, maksud depolarisasi itu bagaimana ya. Jadi P lebih menggambarkan atrium, kompleks QRS lebih menggambarkan depolarisasi atau kontraksi dari ventricle, sedangkan gelombang T ini lebih menggambarkan repolarisasi dari ventricle atau relaksasi dari dinding-dinding ventricle. Nah, ini termasuk kanan dan kiri itu sama, tetapi nanti akan ada perbedaan apabila misalnya atrium kirinya membesar. Nah, nanti akan terjadi perubahan bentuk dari gelombang P-nya ini. Atau atrium kanannya yang membesar, nanti gelombang P-nya juga akan berbeda. Tapi akan dibahas oleh pembicara lainnya nanti ya. Ini tadi contoh yang sekilas saya singgung di depan tadi mengenai heart rate. Kalau kita lihat di sini jarak R dengan R-nya ini masih antara 3 sampai 5. Jadi kita nggak perlu ngitung. Oh, ini pasti normal. Tapi kalau ini, oh ini kurang dari 3, pasti ini takikardi. Nah, kalau ini, oh lebih dari 5, pasti bradikardi. Jadi sekilas untuk menilai, kan biasanya interpretasi secara cepat itu kita bisa nilai kegawatan dari pasien tersebut. Nah, ini untuk irregular, jadi jarak R-nya itu berbeda-beda, ada yang dekat, ada yang normal, ada yang lebih dekat lagi, sehingga kita tidak bisa menggunakan rumus tadi. Ya, ini adalah gelombang P. Kita bisa lihat yang paling jelas adalah di lead 2. Di lead 2, kita akan melihat gelombang P yang bagus, defleksinya ke atas, dan mempunyai satu puncak. Walaupun ini satu puncak, tetapi sebenarnya terdiri dari 2 gelombang. Dari right atrium, kemudian dari left atrium. Sehingga ini apabila nanti salah satu ada pembesaran, maka mungkin tergambar adanya 2 puncak atau puncaknya menjadi lebih tinggi. Tapi kalau ini kita bicara normal, maka EKG yang normal atau gelombang P yang normal kita lihat di lead 2 mempunyai satu puncak dan frekuensi durasinya itu adalah kurang dari atau sama dengan 0,12 detik. Ini agak susah kita menghafalkan, jadi dihafalkan aja kira-kira 3 kotak kecil ya. Kemudian pada lead V1
ini tadi akan ada gambaran bifasik. Kenapa? Karena pada gambaran RA, right atrium, dia akan defleksinya positif, sedangkan pada left atrium dia defleksinya negatif. Nah, ini didahului oleh kontraksi dari RA dulu, kemudian disusul oleh LA, ya, sehingga bentuknya di lead V1 akan tergambar gambaran bifasik. Ini adalah gambaran gelombang P yang normal. Kemudian durasinya untuk masing-masing ini adalah kurang dari 2 kotak kecil. Ya. Berikutnya adalah segmen PR. Nah, segmen PR ini adalah garis, ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian interval PR ini 1 gelombang P ditambah segmen PR, di mana yang normal itu adalah kurang dari 0,2 detik. Atau kalau kita lihat di sini, tapi ini gambarnya agak berbeda ya. Jadi interval PR yang normal itu bila kurang dari 5 kotak kecil. Ya, jadi kalau kita kok melihat PR-nya kok 7 kotak kecil, nah ini mungkin ada suatu gangguan konduksi. Nanti akan dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi kuasai dulu yang normal, jangan buru-buru ingin mengetahui yang tidak normal. Ya. PR interval yang normal kurang dari 5 kotak kecil. Berikutnya adalah kompleks QRS. Jadi gelombang Q tadi sudah disebutkan defleksi negatif yang pertama menjauhi baseline. Kemudian R itu defleksi positif, ya, yang pertama. Kemudian untuk S itu defleksi negatif yang kedua, atau defleksi negatif yang mengikuti gelombang R. Ini kadang dokter kita kurang ya? 5 menit nggih, ngapunten. Oh ya. Jadi ini adalah kompleks QRS-nya, ada nanti transisi zone. Ini ya, gelombang QRS yang normal memiliki durasi kurang dari 0,04 detik dengan amplitudo dari gelombang Q itu tidak boleh melebihi dari 1/4 gelombang R. Kalau dia lebih dari 1/4 gelombang R, maka kita katakan suatu Q patologis. Bisa saja merupakan suatu tanda old myocard infarct. Kemudian berikutnya kita akan menilai zona transisi. Zona transisi itu di mana gelombang R itu hampir sama dengan gelombang S. Yang normal adanya biasanya di V3, V4. Ini ya, zona transisi dari R yang paling kecil, makin lama makin tinggi, kemudian akhirnya kembali ke atas. Nah, ini yang paling tinggi atau transisi zone-nya biasanya di V3, V4, sedangkan gelombang R yang paling tinggi biasanya di lead V4 karena di sini adalah letak apex-nya. Kemudian V5, V6 biasanya nanti akan lebih rendah. Yang normal untuk transisi zone-nya adalah V3, V4, kemudian bisa juga ternyata dia lebih ke arah V1, kita katakan suatu counterclockwise rotation, atau lebih mendekati ke V6, namanya adalah clockwise rotation. Ini adalah segmen ST, yaitu garis yang menghubungkan antara kompleks QRS dengan T, itu biasanya kita akan menilai pada kondisi iskemik atau infark, apakah dia elevasi atau depresi. Tetapi apabila elevasi maupun depresinya kurang dari 1 mm, itu bisa merupakan suatu varian yang normal. Kemudian untuk gelombang T, ini normalnya bentuknya asimetris dan defleksinya mengikuti arah defleksi gelombang R. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik. Kemudian gelombang amplitudonya sekitar 2/3 dari gelombang R, tidak lebih dari 10 mm. Nanti kalau lebih dari 10 mm menunjukkan adanya suatu kondisi patologis. Kemudian untuk T ini bisa bentuknya inversi pada sadapan di lead 3 ataupun AVF yang merupakan varian normal. Kemudian untuk interval QT itu diukur dari awal gelombang Q hingga akhir gelombang T. Nah, QT ini akan dipengaruhi oleh laju jantung. Jadi semakin takikardi, maka interval QT-nya semakin pendek. Semakin lambat, semakin panjang. Tetapi untuk penilaiannya nanti akan ditentukan berdasarkan frekuensi dan jenis kelamin, di mana nilai yang normal adalah 330 sampai 350 dengan batas atas 450 untuk laki-laki
dan 440 untuk wanita. Ini langkah-langkah pemeriksaan EKG, jadi jangan lupa memperkenalkan diri, kemudian mengkonfirmasi identitas pasien, termasuk jenis kelamin dan tanggal lahir, karena jenis kelamin juga sekarang agak sulit ya, ditentukan hanya dari nama ya. Kemudian tanggal lahir juga, karena ada juga yang kembar namanya, tetapi ternyata tanggal lahirnya berbeda. Kemudian menjelaskan prosedur, mendapat izin secara verbal, memposisikan pasien, kemudian jangan lupa untuk meminta pasien untuk mengeluarkan semua barang-barang yang mengandung logam, karena akan mengganggu hasil perekaman EKG. Kemudian dipasang EKG-nya, pastikan kecepatannya standar 25 mm per detik dengan voltase 10 mm, akan tetapi kalau dari gambaran sementara kok kelihatan lebih besar, maka kita bisa mengecilkan menjadi 5 mm untuk voltasenya, atau kalau terlalu kecil kita bisa menaikkan sensinya atau amplitudenya menjadi 20 mm. Jangan lupa juga membersihkan lokasi yang akan dipasang elektrodenya. Kemudian memberikan gel, kemudian yang paling penting adalah pemasangan elektrode di lokasi yang tepat. Jangan sampai tadi terjadi salah lokasi pemasangan sehingga bisa salah interpretasi. Jadi jangan terburu-buru pada saat pemasangan atau sesaat sebelum mengeprint, itu pastikan dulu kita konfirmasi lead 1, 2, 3 terletak dengan baik, AVR, AVL, AVF, lead prekordial normal bagus, baru kita print. Kemudian pastikan setelah kita ngeprint, langsung tulis nama pasien, catat tanggal, waktu pencatatan. Setelah hasil didapatkan, lepaskan elektrode yang terpasang, dan juga dibersihkan area perekaman di pasien. Jadi dari yang sudah kita pelajari tadi, kita bisa melaporkan irama, frekuensi, aksis, transitional zone, interval atau segmen, morfologi, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada sesi berikutnya, kemudian kesimpulan. Ini adalah contoh gambaran EKG yang normal, kita bisa lihat di lead 2 untuk menilai irama, tadi kita nilai gelombang P-nya, lead 2, P-nya defleksi ke atas, kemudian kita lihat di AVR, lead-nya P negatif, kemudian di lead 2 yang panjang, kita pastikan P selalu diikuti oleh QRS, P, QRS, P, QRS, P, QRS, selalu gandengan ya, intinya kalau normal pasti selalu gandengan. Kemudian kita akan menilai frekuensi. Nah, frekuensi masih antara 3-5, ini pasti normal. Kemudian aksis, kita lihat lead 1 dan AVF. Lead 1 positif, AVF positif, berarti aksis masih normal. Kemudian transisi zone, kita lihat perpindahan R dengan S-nya, ternyata antara V3 dan V4, sehingga masih normal. Kemudian interval PR masih kurang dari 5 kotak. Kemudian interval QTC juga normal, sehingga kesimpulannya adalah normal sinus rhythm. Ini kalau mau dihitung benar juga bisa dengan normal aksis. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau waktunya terlalu berlebih. Ya, terima kasih Dokter Vita. Sebenarnya berlebihnya juga nggak banyak Dokter Vita. Ini sudah ada beberapa penanya Dokter terkait materi yang Dokter Vita sampaikan. Pertama ini masih ada beberapa yang bingung mengenai peletakan lead. Jadi ini ada yang menanyakan untuk pemasangan lead V7, V8, V9 di bagian belakang punggung, kemudian V10, V11, V12-nya di mana? Nah, jadi pertama itu, kedua ini ada yang menanyakan kapan kita perlu melakukan perekaman EKG menggunakan amplitudo dan kecepatan yang tidak standar, atau menggunakan, mungkin kita sering menggunakan sensinya ya dok ya, kita biasanya melebihkan sensinya jadi sensi 2 dok. Mungkin bisa dijelaskan Dokter Vita, matur nuwun. Ya, yang pertama, terima kasih atas pertanyaannya. Saya jelaskan tadi untuk perekaman V7, V8, V9. Jadi mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut lagi pada sesi infak ya, karena itu melibatkan apakah ada suatu keterlibatan infak di bagian posterior. Jadi sebenarnya pemasangan lead-nya itu sama dengan lead V6, tetapi dia lebih ke lateral lagi. Jadi kalau
lead V7 itu akan ada di linea axillaris posterior, jadi akan di posisi belakang, sama di axillaris tetapi di posterior, dengan lokasi yang sama dengan V6, cuman digeser ke lateral saja. V7 ada di linea axillaris posterior, kemudian V8 itu ada di linea subscapula mid ya, linea mid scapula itu, jadi ada scapula di situ, kita bagi dua. Nah, di situ lokasinya tidak ada perubahan posisi lead-nya ke atas atau ke bawah, jadi hanya ke lateral, ke lateral, ke lateral. Posisi penempatan lead-nya itu sama dengan di V6, cuman kita geser-geser saja. Geser ke linea axillaris posterior, kemudian ke linea mid scapula, kemudian yang berikutnya V9 adalah di linea yang membatasi dengan spine. Jadi linea paraspine, linea yang mendekati oleh spine, tapi lokasinya sama dengan V6 tadi, cuman digeser-geser aja lineanya di belakang. Itu untuk perekaman V7 sampai V9, itu biasanya kita gunakan untuk mengkonfirmasi apakah ada keterlibatan infak atau iskemik posterior. Nanti pada sesi infak mungkin lebih jelas lagi, karena tidak semua kita akan melakukan perekaman posterior. Jadi biasanya kita akan rekam posterior apabila pada lead V1 sampai V3 kita curiga ada keterlibatan posterior, sehingga baru kita rekam V7, V8, V9. Itu. Kemudian yang kedua, pada kondisi apa kita biasa untuk menaikkan atau mengurangi sensi. Jadi misalnya pada pasien dengan kondisi ventricle hypertrophy, yang dimana voltase dari QRS-nya itu cukup tinggi, sehingga kertas kita tidak mencukupi. Nah, di sini kita bisa menurunkan sensinya atau amplitudenya menjadi setengah, yang standarnya adalah 10 mV atau 1 voltase itu, kemudian kita turunkan menjadi 0,5 atau 5 kotak kecil ya di situ, maka gelombang QRS atau voltase yang tadinya tidak terekam oleh karena saking tingginya, karena saking besarnya ventrikelnya, maka bisa kita nilai atau bisa kita hitung. Tetapi jangan lupa kalau kita menurunkan sensinya, maka hasil yang kita dapatkan harus kita kalikan 2. Misalnya setelah kita turunkan sensinya menjadi setengah, kita hitung voltase dari QRS-nya itu 10, berarti nilai sebenarnya adalah 10 kali 2. Jadi nilai sebenarnya adalah 20, karena nanti untuk penghitungan pembesaran jantung ada rumusnya, misalnya kriteria voltase, nanti dipelajari lebih lanjut lagi supaya tidak bingung ya. Jadi kita mantapkan dulu yang normal. Jadi intinya kalau pada saat kita merekam voltasenya terlalu tinggi sampai tidak bisa terekam dengan full, maka kita turunkan sensinya. Kemudian jangan lupa untuk mengalihkan 2 hasil dari penghitungan voltase yang kita dapatkan. Kemudian untuk gelombang P juga bisa, misalnya tidak terlalu jelas nih gelombang P-nya. Kok ini iramanya sinus atau junctional atau ventrikuler. Kita mau lihat nih kok gelombang P-nya nggak terlalu jelas ya, bentuknya seperti apa. Sehingga kita bisa menaikkan sensinya. Yang dulunya 10 kotak kecil bisa menjadi 20 kotak kecil, sehingga gelombang P-nya bisa lebih jelas terdeteksi, atau bisa kita lihat benar nih, oh ternyata ada gelombang P-nya ini, berarti sinus. Tapi mungkin karena low voltage atau karena ada kondisi tertentu sehingga menyebabkan rekaman jantungnya menjadi terlalu kecil untuk kita gunakan dengan sensi yang normal. Jadi ada kalanya kita menaikkan sensinya, ada kalanya juga kita akan menurunkan sensinya. Begitu, Dr. Dian, penjelasannya? Ya, terima kasih atas jawabannya. Untuk tadi penanya ya, soal anonim tadi dok yang bertanya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok dari perawat Fauzia Dian, menanyakan bagaimana kondisi pasien yang bisa dilakukan pemeriksaan EKG dengan posisi duduk atau yang tidak mampu berbaring, atau adakah pemeriksaan lead tertentu.
Dan ini juga mungkin sekaligus satu penanya lagi ya dok. Ini ada yang raise hand, kasihan dok kalau misalnya dianggurin dok. Iya. Ya. Jadi Silakan pada Mas. Ini dok, saya mungkin mengumpulkan pertanyaan satu lagi yang dari raise hand dok. Jadi dijawab bersamaan nanti oleh dokter Vita. Bagaimana ya. dok? Nah, Mas, ini dokter apa perawat? Mas Anas Akbar. Halo. Ya, halo dok. Ya. Silakan untuk menanyakan ke dokter Vita. Ya, izin bertanya dok. Dari penjelasan tadi bisa nggak dok disimpulkan bahwa sinus ritem itu adalah satu gelombang P yang diikuti dengan satu kompleks QRS. Jadi kalau misalnya tidak terurut antara P QRS, berarti ada kondisi patologis. Agak putus-putus ya. Jadi intinya kalau irama sinus itu adalah gelombang P selalu diikuti oleh QRS, ya, itu adalah irama yang normal. Tapi pada kondisi tertentu di mana itu bukan merupakan suatu irama yang sinus, itu bisa saja ada gelombang P tetapi tidak diikuti oleh QRS, ya. Kemudian atau gelombang P-nya tidak normal, misalnya gelombang P-nya itu yang harusnya di lead 2 itu defleksinya positif, nah ini defleksinya menjadi negatif. Atau hanya ada QRS saja. Nah kalau ada hanya ada QRS saja, ini adalah suatu irama, kemungkinan suatu irama ventrikuler. Jadi irama itu dibagi menjadi sinus dan non-sinus. Kalau sinus itu tadi ciri-cirinya P selalu diikuti QRS. Jadi kemana-mana selalu gandengan, ya, nggak pernah berpisah. Tapi kalau yang non-sinus itu tadi bisa suatu irama atrial, kemudian atrial itu berarti gelombang P-nya itu bermacam-macam, ya, P-nya banyak gitu, bentuknya macam-macam. Jadi kalau bergandengan itu yang digandeng banyak, ya, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang putih, ada yang hitam, ya. Jadi macam-macam bentuk gelombang P-nya. Nah, ini kan tidak normal, ya, kalau seorang gandengannya banyak. Nah, itu tidak baik, ya. Kemudian atau bisa suatu junctional. Nah, itu tadi ciri gelombang P-nya berbeda. Kemudian atau bisa juga suatu ventrikuler, bahkan dia tidak mempunyai gelombang P. Nah, di sini iramanya hanya QRS saja, di situ adalah suatu irama ventrikuler. Untuk itu mungkin nanti lebih jelasnya lagi ada sesi berikutnya mengenai aritmia. Jadi untuk sesi kali ini supaya tidak bingung dan supaya lebih mantap dalam mengaplikasikan, nanti bisa dipelajari yang normal dulu, sehingga biasakan melihat di lead 2 dulu. Lead 2 ada nggak ya gelombang P-nya? P-nya normal nggak ya ini bentuknya? Kemudian apakah satu gelombang P ini selalu diikuti oleh QRS? Nah, kalau seperti itu cirinya, berarti ini adalah suatu irama sinus yang normal. Nah, nanti kalau ternyata kok ciri-ciri itu tidak terpenuhi, berarti ini iramanya non-sinus. Nah, kita pelajari nanti setelah ada materinya, supaya tidak bingung. Kemudian juga tadi mengenai kesalahan pemasangan lead, ya, mungkin tadi sempat ada ditanyakan. Pada saat sebelum membaca, biasanya dokter itu yang pertama kali dilihat adalah AVR, ya. Karena kita akan pastikan apakah ini perekamannya itu benar atau tidak, ya. Kalau di AVR itu negatif, ya, lead gelombang P, QRS dan T-nya negatif, dan di lead 2 itu positif, oh ini normal, berarti saya bisa melanjutkan membaca. Tapi kalau di lead AVR kok gelombang P, QRS dan T-nya itu kok positif, oh ini ada sesuatu ini, saya lihat gelombang P-nya, lead 2. Jadi kalau lead 2-nya kok malah ternyata dia negatif, ini kemungkinan salah peletakan lead-nya atau salah perekamannya, sehingga saya akan meminta untuk merekam ulang untuk mengkonfirmasi. Tapi bisa juga dalam kondisi dextrokardi, ya. Dextrokardi biasanya juga AVR-nya akan terbentuk gambaran yang positif, ya. Tetapi pada dextrokardi kita tidak melihat adanya progresi dari R tadi. Transisi zone-nya tidak akan terlihat, justru akan ada dominasi dari
gelombang S. Sehingga kalau kita menemukan itu, oh jangan-jangan ini dextrokardi, sehingga saya akan meminta untuk perekaman lead yang di sebelah kanan. Jangan-jangan ini dextrokardi. Dan kita pastikan lagi juga dari pemeriksaan fisik pastinya ya. Mungkin itu ya, Dokter Dian. Jadi nanti untuk sesi yang non-sinus mungkin ada sesinya sendiri supaya tidak bingung. Oh iya, terima kasih ya. Saya rasa mungkin waktunya juga sudah cukup. Terima kasih Dokter Vita untuk waktunya dan juga materinya yang sangat bagus ya. Nanti akan di refresh lagi mungkin oleh peserta-peserta. Kan materi ini akan ada di aplikasi mobile ECG. Nggih, matur nuwun Dokter Vita, kita akan beralih ke materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya. Kalau bermanfaatnya harus diaplikasikan. Jadi setiap saat harus diaplikasikan. Oh ya, kalau misalnya tadi masih ada yang bingung mengenai kesalahan dalam peletakan lead, dicoba aja sekarang ada pasien, kemudian lead-nya dibalik-balik, apa yang terjadi, nanti bisa lebih paham dan bisa lebih ingat lagi. Ya, itu mungkin bisa diaplikasikan oleh rekan-rekan sejawat, nggih. Jadi tahu bagaimana bentuknya, mana yang normal, mana yang salah, miss peletakannya. Matur nuwun Dokter Vita atas waktunya dan ilmunya.